menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak berburuk sangka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Satrio Piningit sudah ada di sekitar kita. Satrio Piningit sudah ada di sekitar kita. Bahkan sering bersama kita. Kita tidak mengenalnya karena kita masih terhijab atau terhalang dengan penglihatan mata zahir kita. Untuk mengenal beliau tentu melalui sifat-sifat yang mulia pada diri beliau, seperti suka menolong sesama, rendah hati, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak berburuk sangka, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, baik dalam tutur kata maupun pergaulannya dengan sesama. Selalu mengutamakan menjaga dan menghormati sesama, tidak memandang dari mana, dari suku, agama maupun bangsa. Beliau tahu bahwa sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi adalah sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Dari sini Satrio Piningit sangat berhati-hati dan menjaga agar hubungannya dengan sesama selalu harmonis. Perilaku beliau seperti suka menolong, sifat beliau seperti bermurah hati, suka membantu sesama, tidak ambisi, tidak memaksakan kehendak, selalu rendah hati. Inilah ciri-ciri sifat beliau dari sebahagian sifat-sifat beliau. Jadi sifat-sifat ini kadang kita tidak menyadari, mungkin kita sudah menjumpai atau bersama kita, namun kita tidak sadar bahwa melalui sifat-sifat inilah yang menunjukkan bahwa beliaulah Satrio Piningit itu. Dengan melalui sifat-sifat yang kita lihat dan kita
alami dan kita rasakan itulah sebenarnya Satrio Piningit. Kita tidak mengetahuinya karena dalam hal ini beliau adalah orang yang disembunyikan. Maksud disembunyikan adalah beliau tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa diketahui melalui sifat-sifatnya yang mulia tersebut. Dalam hal pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi Satrio Piningit, asalkan halal, pekerjaan apapun bisa ia lakukan untuk sekedar menyambung hidup. Seberat apapun pekerjaan yang ia hadapi, dia tetap menjalaninya karena menurut beliau hidup ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Untuk itu Satrio Piningit tetap semangat di dalam menjalani hidupnya, karena tanpa pengorbanan mustahil bisa mencapai sukses. Seperti pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dengan prinsip ini Satrio Piningit menjalani hidup di dunia ini dengan tanpa putus asa. Bila beliau gagal dalam sesuatu usaha, maka beliau yakin itu adalah keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Beliau tidak menyerah karena bagi beliau kehidupan di dunia ini tanpa berusaha tidak mungkin rezeki datang dengan sendirinya. Jadi Satrio Piningit itu tanpa kita sadari sebenarnya sudah sering kita bertemu, bahkan bersama kita. Namun kadang kesombongan kita, keangkuhan kita, melihat kebaikan yang dia tujukan kepada kita, kadang kita menilainya dengan hal-hal yang negatif, berburuk sangka kepada beliau, seolah-olah beliau menunjukkan kebaikan sebagai suatu cara untuk bisa mendapatkan pujian. Tetapi sebenarnya watak dan perilaku beliau memang seperti itu. Beliau suka melakukan hal-hal yang positif, artinya hal-hal yang baik kepada siapapun demi kebaikan bersama. Beliau yakin soal surga dan neraka di akhirat nanti tergantung apa yang diperbuat di dunia ini. Artinya dari dunia inilah kesempatan untuk berbuat baik, untuk meraih surga di akhirat nanti. Untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi, Satrio Piningit selalu merasa bersyukur. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, mensyukuri apa adanya. Bila beliau mendapat cobaan atau ujian, beliau bersabar. Bila mendapat nikmat, maka beliau bersyukur atau mensyukurinya. Beliau sangat yakin bahwa di akhirat nanti
Bila berbuat baik di dunia, pasti akan dibalas dengan kebaikan atau akan mendapatkan tempat yang baik, yang dalam istilah agama Islam yaitu surga. Maka dari itu beliau tidak merasa putus asa di dalam menjalani hidup, karena menurut beliau apa yang dilakukan di dunia ini adalah ibadah selama perbuatan yang dilakukan itu adalah hal-hal yang tidak merugikan sesama. Satrio Piningit selalu melakukan hal-hal yang baik atau yang positif, karena perjalanan batin atau perjalanan spiritual Satrio Piningit sudah mencapai tingkat musyahadah. Musyahadah yaitu menyaksikan adanya Allah, menyaksikan dengan mata batin tentang keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga beliau tidak ragu melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu sudah menjadi kewajiban beliau, bukan karena beliau takut neraka atau ingin mendapatkan pahala, tetapi perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi beliau, karena tingkat pengetahuan beliau tentang adanya Allah sudah tidak ada lagi penghalang. Seperti yang saya katakan tadi, beliau sudah mencapai tingkat musyahadah, penyaksian yang betul-betul, bukan hanya sekedar ucapan. Maka dalam hal ini beliau mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang ia lakukan. Karena semua perbuatan itu diri sendirilah yang akan menanggung semua akibatnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.